Dokumentasi kegiatan bulan Ramadan 1445 Hijriah di Puri Anggrek Mas, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ketua Pembina DKM Asofa, Saudara Pak Profesor Maksum Raji, Pak RW, merangkap juga seluruh Dewan Pembina. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Agus Yusuf, Pak Apri, dan tidak lupa kami juga sampaikan kepada yang saya hormati Bapak-bapak pengurus harian. Di sini ada Pak Asep, kemudian Pak Wahyu Johan, juga Pak Pop. Tidak lupa juga kami sampaikan salam juga kepada para pengurus DKM Asofa. Ini mungkin agak banyak, jadi saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Dewan Pengurus. Mobil khusus juga kami sampaikan kepada Bapak Ketua Panitia Pelaksana kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan, Bapak Haji Kulit Nugroho. Tidak lupa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Oleh karena rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Gedung Serbaguna serta anak-anak dan juga para pemuda rahimahumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang pertama kali melaksanakan kultum ini, izinkan saya kembali juga untuk menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus menyampaikan apresiasi kami kepada tim kecil yang terbentuk sebelum kita melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini, yaitu tim pembangunan atau yang melanjutkan kegiatan perawatan dan merenovasi masjid kita yang kita cintai ini. Ini ada Pak Samsul, ada Pak Iba, ada Pak Wali, Pak Juri juga termasuk dalamnya. Kemudian siapa lagi banyak ini? Punya ada sedikit yang mungkin agak berubah, di mana bangunan kita tambah luas dan juga mungkin kita sekarang bisa merasakan suasana yang berbeda, insya Allah. Sekali lagi itu yang perlu kita sampaikan, dan juga kepada jamaah, Bapak, Ibu, serta anak-anakku semuanya, di kesempatan bulan suci Ramadan yang masuk di tahun 1445 Hijriah, alhamdulillah Masjid Asofa juga telah bersepakat yang melalui tadi kepanitiaan gabungan, yaitu dipimpin oleh Pak Haji Kulit Nugroho, untuk melaksanakan kegiatan ini dengan tema yang akan dilaksanakan pada kesempatan Ramadan di tahun ini berjudul Semarak Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah yang ramah anak, nyaman ibadah,
dan penuh hikmah. Anak-anak kita ini mainnya tidak keluar kampung, ya? Tidak keluar dari kompleks. Mereka bermain di sekitar masjid dan juga lapangan tenis bersama, sehingga tempat ini sangat-sangat menjadi tempat yang paling berkesan buat mereka. Saya juga berberkatan begitu, dan akhirnya kita sampai harus menyiapkan sebuah fasilitas permainan di lapangan tenis, di mana anak-anak diharapkan nanti kalau masih mau main di dekat masjid, ya kira-kira main di lapangan tenis gitu. Ya kecuali kalau cuaca hujan, ya cuaca hujan saya tetap kumpul saja di sekitar ini dan terus beliau mengajarkan tahsin, dan beliaunya berkenan ternyata menerima dari mulai abata. Jadi tidak ada masalah itu siapapun, ya, yang mau belajar sungguh-sungguh, beliau meluangkan waktu, insya Allah di setiap hari Minggu sore, tepatnya pada sholat asar. Kegiatan Ramadan setiap tahunnya kita ada kegiatan takjil. Ini alhamdulillah, mungkin sebagaimana tadi yang diinfokan oleh tim yang menangani takjil, setiap tahun itu penuh berkah, ya. Ini selalu ada saja yang menggenapkan jumlahnya, dimana kita ini sedang kebingungan mau mencari dari mana ini kira-kira, ya, untuk dana takjil ini kita adakan. Ternyata ada saja dari jamaah yang senantiasa berkenan untuk menyumbangkan sebagian besar, ya, dari rezekinya kepada Masjid As-Sofa yang kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu, kegiatan ini sudah cukup lama, bahkan saat ini rujukan dari kitab Riyadhus Shalihin ini adalah karya Bapak Profesor Dr. Haji Pak Maksum Raji. Alhamdulillah beliau telah menyumbangkan beberapa seri buku yang beliau buat sendiri, sehingga kita bersyukur sekali beliau berkenan untuk menyumbangkan buku ini kepada kita, dan kita melanjutkan setiap hari Sabtu pagi pada sholat subuh kita melakukan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan membacakan kitab Riyadhus Shalihin ini bergantian. Jadi ada kultum atau belajar menyampaikan kultum juga setiap pada subuh oleh bapak-bapak, di mana kegiatan kultum ini juga melatih bapak-bapak untuk menyampaikan dakwah, dalam arti kata menyampaikan apa yang selama ini kita jadikan sebagai bahan untuk belajar setiap hari Ahad pagi pada sholat subuh. Yang berikutnya adalah kegiatan dialog remaja Semarak Ramadan Berbagi Ilmu, atau dialog remaja atau pemuda dengan apa inisial serbu, Semarak Ramadan Berbagi Ilmu. Ini insya Allah di setiap hari, kalau tidak hari Ahad ya, hari Minggu ya, setiap hari Ahad ba'da sholat asar akan senantiasa dilaksanakan. Ya, ini tapi untuk mengisi waktu, kesempatan untuk berdialog atau berdiskusi. Ada kegiatan diskusi para remaja dan pemuda dengan topik-topik pilihan. Di penghujung Ramadan, insya Allah sudah menjadi tradisi dalam kegiatan di Masjid As-Sofa ini, ada kegiatan i'tikaf di Masjid As-Sofa. Insya Allah ini akan kita lanjutkan di 10 ya hari-hari utama yang di penghujung Ramadan. Akan kita adakan kegiatan i'tikaf, dan juga sekaligus ada kegiatan pembelajaran i'tikaf untuk anak-anak dan remaja, sehingga bapak dan anak remaja tetap diberikan kesempatan untuk mempelajari di satu hari yang dipilih. Nanti kita akan melakukan insya Allah, yaitu santunan anak yatim. Santunan anak yatim ini insya Allah akan kita juga laksanakan di kesempatan Ramadan kali ini
dengan mengundang kembali anak-anak yatim yang tentunya sudah kita persiapkan dan kita akan pilih mereka untuk bisa kita santuni di tahun ini. Insya Allah ini juga akan kita edarkan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melipat gandakan ya, keutamaan dan juga pahala yang kita dapatkan dari bersedekah ataupun menyantuni anak-anak yatim, dan ini tentunya sudah menjadi rutin kita lakukan dan insya Allah kita akan istiqomah melakukannya juga di tahun ini, melaksanakan zakat, dan juga ini akan senantiasa dikawal. Insya Allah, kalau saya selalu yakin insya Allah Pak Haji Imam akan selalu siap mengawal, mudah-mudahan tidak pulang kampung cepat aja kalau saya doain gitu. Dibantu oleh rekan-rekan kita yang lain, para pemuda. Kalau nggak salah ini sudah mulai akan ada timbang terima gitu, dari yang para senior kepada yang lebih junior, dan kesempatannya kali ini mungkin nanti akan dipandu oleh Pak Imam Subaweh bersama timnya. Terakhir yaitu 1445 Hijriah. Ya, ini sudah diperintahkan oleh Pak RW, saya insya Allah siap. RW pasannya aja siap Pak. Insya Allah nanti Pak RW yang menjadi cadangan yang menuliskan. Ya, insya Allah siap Pak, dan kita akan mewujudkan kegiatan ini semuanya. Tentunya kegiatan ini akan menjadi sangat-sangat berkesan dan juga sangat-sangat menjadi sebuah kegiatan yang bisa mendekatkan dan merekatkan kita apabila Bapak dan Ibu semuanya berkenan untuk mensupport kegiatan ini semaksimal mungkin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. محمد عبده ورسوله وبعد. بادئ لبدء فإنني أشكر إخوتي في بيت المال هداية الله، وأشكر رئيس ولجنة هذا المسجد المبارك وإمامه، ولكم إخواني على تفضلكم بالسماح لي للقاء بكم في شهر رمضان المبارك. Beliau pertama-tama ucapkan rasa syukur beliau kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang dititipkan kepada beliau, dan beliau aturkan pula salawat dan salam kepada panutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga aturkan rasa terima kasih yang mendalam yang banyak terhadap jamaah sekalian, khususnya pengurus masjid, Bapak Imam, dan siapapun yang hadir pada malam hari ini yang telah memberikan kesempatan untuk menyambut beliau selaku tamu kita malam hari. لنصرة ثبات إخوتنا في بيت المقدس في فلسطين. Tujuan beliau ke Indonesia yang pertama jemaah sekalian yaitu menyambung hubungan silaturahim antara rakyat Palestina dengan masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Yang kedua, beliau bermaksud untuk menjalin hubungan kekerabatan yang semakin kuat dalam rangka ta'awun, tolong menolong dalam rangka membantu saudara kita yang saat ini tengah kesusahan di tanah Palestina. وحقيقة كانت الزيارة خصوصا لإخوتنا في إندونيسيا، وذلك لقوة الرابطة ما بين الشعب الإندونيسي والشعب الفلسطيني. Dari tujuan beliau roadshow ke Indonesia saat ini jemaah sekalian tidak lain untuk menguatkan ikatan batin antara terlebih yaitu saudara-saudara kita di rakyat Indonesia dari segala penjuru daerah yang telah banyak berusaha membantu saudara beliau di tanah Palestina melalui lembaga resmi kita Baitul Mal Hidayatullah
yang mana senantiasa memberikan bantuan-bantuan melalui tangan-tangan kita jemaah sekalian. Beliau atau Baitul Mal Hidayatullah sebagai perantara, apa yang kita curahkan melalui Baitul Mal Hidayatullah insyaallah disampaikan untuk rakyat Palestina yang saat ini sangat-sangat membutuhkan. يعني سأقسمها إلى قسمين. القسم الأول سأتحدث فيه عن الليالي العشر من شهر رمضان، والقسم الثاني سأتحدث فيه بإيجاز عن الأحداث التي تحدث في بيت المقدس خصوصا في هذه الأيام. Kesempatan malam hari ini jemaah sekalian, beliau akan sedikit banyak menceritakan tentang yang pertama, keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua jemaah sekalian yang Allah rahmati Allah berkahi, beliau akan haturkan seputar kabar terbaru tanah Palestina khususnya di bulan Ramadan kali ini. كانوا يقولون أنها ما أقبلت هذه الليالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وشد المئزر واعتزل أهله واعتكف في المسجد مظنة إدراك ليلة القدر. Kalau kita mendengar sejarah perjalanan hidup Nabi atau membaca sejarah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah beliau itu menemui 10 hari terakhir beliau akan mengencangkan sarungnya. Dalam makna beliau akan semakin bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau relakan meninggalkan keluarganya, kemudian beliau sambang di masjid untuk beriktikaf, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka meraih malam Lailatul Qadar. العظيمة فقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أي تأكيدا على عظم شهرها. ليلة القدر خير من 1000 شهر أي ما يزيد ثوابه عن 83 عاما. وأيضا تنزل الملائكة، يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام في هذه الليلة. وبين الله وقتها من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر. Kalau kita baca surat Al-Qadar jemaah sekalian, Allah tegaskan, Allah terangkan bahwasannya Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih bagus, lebih utama dari 1000 bulan. Maknanya adalah jemaah sekalian, siapapun orangnya yang senantiasa beribadah di 10 hari terakhir, kemudian Allah takdirkan orang tersebut dapat Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan pahala dari Allah selama 83 tahun, sebanding selama 83 tahun. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menegaskan kapan waktu dianggap sebagai yang cocok untuk mencari malam Lailatul Qadar, yaitu ketika sudah masuk sholat maghrib sampai sholat fajar esok harinya. Dan beliau haturkan pula menukil sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang dihalangi atau dibiarkan إكمال قيام وصيام هذا الشهر على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى. Dan beliau berpesan kepada kita semuanya jemaah sekalian, mari kita memperbanyak wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di sisa-sisa dari bulan Ramadan kali ini. Dari sedekah kita, dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kesempatan taufik menyelesaikan Ramadan tahun ini. أما الأمر الثاني فهو المسجد الأقصى المبارك الذي هو قبلة المسلمين الأولى، وذلك مسجد بني على هذه له مكانة عظيمة في نفوس المسلمين بشكل عام، ولذلك واجب المحافظة والدفاع عنه هو واجب في عنق كل مسلم. Dan membahas tentang Masjid Al-Aqsa ini jemaah sekalian memiliki pandangan khusus atau tempat yang spesial dari masyarakat kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Mengapa tidak? Karena Masjid Al-Aqsa ini adalah tolak ukur kemuliaan. Maka
dan siapa yang bersyahadat mengakui bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wajib untuk membela Masjid Al-Aqsa. ولذلك قال الله وانظروا إلى الذين يتعرضوا إلى عملية تهديد من اليهود الصهاينة إلى وقتنا الحاضر. Penjajahan yang dilakukan oleh orang Yahudi sejak awal kurang lebih 70 tahun yang lalu, ya mas sekalian, mereka memiliki rencana, memiliki makar, yaitu sengaja ingin mengganti, yaitu Masjid Al-Aqsa yang awalnya sebagai kiblat kaum muslimin, mereka ganti sebagai tempat peribadatan para muslim. Dari apa yang beliau paparkan malam hari ini, tidak berpanjang lebar, waktu dan tempat, silakan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. بادئ ببدء فإنني أشكر إخوتي في بيت المال هداية الله وأشكر رئيس ولجنة هذا المسجد المبارك وإمامه ولكم إخواني على تفضلكم بالسماح لي للقاء بكم في شهر رمضان المبارك. Beliau pertama-tama ucapkan rasa syukur beliau kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang dititipkan kepada beliau, dan beliau haturkan pula salawat dan salam kepada panutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga haturkan rasa terima kasih yang mendalam, yang banyak terhadap jamaah sekalian, khususnya pengurus masjid, bapak imam, dan siapapun yang hadir pada malam hari ini yang telah memberikan kesempatan untuk menyambut beliau selaku tamu kita malam hari ini. وحقيقة ما زيارتنا إلى إخوتنا في إندونيسيا إلى إخوتنا في إندونيسيا إلا من باب صلة الرحم إخواني الكرام، ومن باب التواصل مع جسد الأمة لنصرة ثبات إخوتنا. Allah susah sekali buat mereka. Jadi bersyukurlah 2 rakaat isya lakukan ba'da isya. Kenapa? Karena 2 rakaat ba'da isya itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada yang 8 rakaat sholat tarawih. Kenapa begitu? Kan 2 rakaat, tarawih 8 rakaat. Kenapa lebih banyak yang 2 rakaat? Para ulama mengatakan bahwasanya sholat sunnah ba'da isya itu termasuk dalam kategori sholat sunnah rawatib yang menempel dengan sholat fardu. Jadi 2 rakaat ini gak bakal bisa dikalahkan oleh 8 rakaat tarawih. Kira-kira jelas Pak? Jelas ya kira-kira ya? Tapi jangan mentang-mentang udah dapat 2 rakaat ba'da isya langsung kabur. Tetap lakuin ba'da isya plus tarawih 8 rakaat, witir 3 langsung. Insyaallah pahala kita bakal ngebeludak nanti di akhir. Amin. Nah itu jangan dilupain Pak. Kemudian poin yang ketiga, ini saya bercepat ya. Poin ketiga, biasanya kalau di sini mohon maaf itu ada baca sholat habis witir ada bacaan itu nggak? Subuhun kudus Rabbuna Rabbul malaikati baca Alhamdulillah ya Allah. Jika seseorang melakukan berjamaah dengan imam dan dia pergi pulang bareng dengan imam, maka pahalanya besar sekali. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa orang yang sholat bersama imam, berjamaah bersama imam, termasuk sholat tarawih, kemudian ini orang bubar keluar dari masjid barengan bubar sama imam. Jadi nungguin imam dulu
tuh imam selesai, dia baru keluar 3, larangan gitu. Maka ganjarannya kata Rasulullah SAW adalah kutiba lahu qiyamul lailah. Dia ditulis sama Allah seperti orang yang ibadah semalaman suntuk. Ya Allah, Pak, nungguin imam berapa menit kira-kira? Berapa? Pak, nungguin imam berapa menit bubar? Kamu 5 menit 10 menit ya Pak ya? Imamnya tadi harus sampai yang ya Allah, imam sebulan ya tadi. Enggak, yang penting imam udah keluar dari mihrabnya, dari tempatnya sholat. Yang udah keluar dari sini nggak apa-apa. Yang penting dia udah keluar dari tempat imamnya, pulanglah. Itu ditulis sama Allah seperti orang yang ibadah 1 malam suntuk. Saya mau tanya, Pak, kuat nggak kita habis maghrib ibadah sampai subuh nggak berhenti? Kuat nggak kira-kira? Ada yang kuat? Ada yang pernah coba? Pekor lagi, bener. Pekor bener itu. Tapi dia cuma nungguin imam 5 menit, 10 menit dapat pahala sekian. Jadi kalau kita mengerti ilmu tentang sebuah fadilah-fadilah ini bakalan dapat banyak pahala kita. Mungkin bisa jadi. Nanti di akhirat kita bilang sama Allah, padahal kita ke masjid bareng, itikaf bareng di sini. Kemudian nanti di akhirat ya Allah, ini saya dulu ke masjid bareng sama dia nih dulu nih. Kenapa pahala saya beda? Sholat tarawih bareng 11 rakaat, saya sholat isya bareng sama dia. Kok pahalanya beda ya Allah? Kata Allah, iya ente pulang duluan soalnya. Dia nungguin imam. Dia nungguin imam bubar baru dia bubar. Ente pulang duluan soalnya. Jadi banyak yang pahala dia. Kira-kira jelas ya? Itu jangan sampai ini bukan wajib, cuma ini anjuran aja. Kalau kita dapat pahala yang banyak banget, jangan lupa nungguin imam. Gak mesti kita ngikutin bacaan subuhan kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh atau ngapain enggak? Kita nongkrong aja di sini Pak, nongkrong ya apa namanya? Nyenderan, goleran misalnya. Goleran apa tuh bahasa sini? Lagi gitu kan? Yang penting imam belum lupa jangan ngobrol dulu dah. Enggak mesti kita baca Quran, enggak mesti zikir, mau tiduran terserah. Maksudnya mau santai-santai terserah. Imam udah keluar dari mihrab baru pulang. Insyaallah pahalanya ditulis semalam suntuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas kira-kira ya? Jelas enggak Pak? Nah, kemudian itu poin berapa tadi? Kemudian poin keempat. Poin keempat adalah saat kita melakukan puasa dari subuh sampai maghrib, kalau bisa ditekunin betul-betul. Mumpung kita mendapatkan Ramadan. Siapa tahu tahun depan kita nggak nemu Ramadan lagi. Perbanyaklah ibadah saat kita puasa, apapun ibadahnya. Ada orang yang bilang begini Pak, tidurnya orang puasa itu ibadah, benar Pak? Pernah dengar gitu Pak? Kira-kira benar nggak tuh? Benar nggak? Di saat kita mendengar tidurnya orang yang puasa itu ibadah, dia ngomong gitu Pak. Ini para ulama, tak dulu bentar. Kata ulama bentar dulu. Dilihat dulu dia tidur pakai ini atau kagak? Kita lagi lihat Pak. Kalau dia cuma tidur tanpa memakai niat, saya kasih contoh ini habis gajian nih, habis gajian kita tidur sampai maghrib. Kagak pakai niat apa-apa tuh tidurnya, itu nol, gak ada pahala apa-apa dia. Cuman ada orang yang tidur lalu puasa, dia dapat pahala. Gimana contohnya? Tidur satu, pengen hindari maksiat. Begitu Pak Haji bilang tadi. Tidur kagak kuat banget, udah seler udah depan baik nih. Jam 1 siang misalnya, jam 1 siang udah seler. Nggak kuat banget, bisa tergoda pilihan tidur biar hindari maksiat tersebut. Daripada kita buka, mendingan kita tidur. Itu tidur dapat pahala. Atau kedua, tidurnya pakai niat buat ibadah nanti malam. Misalnya gimana? Ya Allah, saya tidur siang ini biar nanti malam saya
janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi wallahu ghafur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yuqiruna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an takunu khairan lakum kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadisnya jadinya Lain
juara ketiga Ananda Faiz Al-Furqon. Ya, di sini. Ini perkenalkan anak kita Ananda Faiz Al-Furqon yang aktif sekali. Sejak tahun lalu juga sudah mengikuti lomba, tapi tahun lalu masih spontan, sekarang mungkin lebih tertata. Lanjutnya untuk juara kedua kategori lomba tilawah Quran tingkat remaja diperoleh oleh Ananda Ahdia. Ini hadiah emas, tinggi semua. Dan juara pertama, alhamdulillah ini didapat oleh anak kita Ananda Noval Hanif. Ini kader-kader penerus kita, ya, yang insya Allah nanti lebih fasih lagi tilawah Qur'annya, alhamdulillah nanti bisa lebih menjadi qori. Kemudian untuk kategori anak-anak, ini adik-adiknya, jadi kalau ini kakak-kakaknya, adik-adiknya sekarang. Nanti dulu kategori anak-anak. Ya, untuk lomba tilawah kategori anak-anak dari nomor 3 lagi ya. Ini didapat oleh Ananda Azam Robani. Untuk juara kedua didapat oleh Ananda Azam Hafiz. Untuk juara pertama kategori lomba tilawah anak-anak, juara pertamanya Ananda Raihan Samsuri. Dan ini juara 1, 2, 3 untuk remaja dan juara 1, 2, 3 untuk kategori anak-anak. Ya. Memang selain itu untuk kali ini ada tambahan, ini atas inisiatif dari ibu-ibu, ada juara harapan juga, ya. Juara harapan untuk kategori anak-anak, ya. Tapi nanti hadiahnya akan disampaikan kemudian ini, ya. Ada anak dari Razak. Anak dan untuk juara harapan kedua, anak dan Kinan. Kemudian ada tambahan lagi untuk setahun ini ibu-ibu kita merancang ada Iqra juga ikut dilombakan, ya. Ini untuk memberi semangat anak-anak kita yang masih belajar Iqra. Gak apa-apa, bagus ibu. Jadi ini saya sebutkan aja nama panggilannya aja nih. Ya, juara ketiga Ananda Razik. Juara kedua Ananda Gani. Juara pertama Ananda Nalen. Jadi ini yang saya mohon Pak Sandi kali ya, Pak Sandi atau Pak Profesor Maksud bisa menyampaikan hadiahnya. Ini mohon maaf yang kali ini yang mendapatkan hadiah ini untuk kategori remaja dan kategori anak-anak. Yang harapan nanti ibu-ibu menyusul ya. Kan Ikro nggak dapat duduk dulu ya. Dan mohon
bisa menyampaikan hadiah Pak ini. Mohon ada yang mengambil dokumentasinya Pak. Juara pertama diajak bukber bapaknya tingkat remaja untuk tilawah Quran Anadah Noval Hanif. Juara kedua tingkat remaja tilawah Quran menyusul di rumah ya disampaikan. Juara ketiga untuk tilawah Quran remaja Faiz Al-Furqan. Selanjutnya untuk juara pertama anak-anak tilawah Quran Raihan Samsudin. Untuk juara kedua Azam Habis. Juara ketiga Azam Robbani. Halo, Abang Habis.